93,3 FM Sonora Bandung dari lantai 4 Gerak Kompas Gramedia. Ketemu lagi kita di klinik konsultasi keluarga bersama Mona Sugianto atau Klik Mona setiap Selasa mulai pukul 19 sampai dengan pukul 20 dan saya Hakim temani Anda. Nggak berlama-lama, saya ingin langsung saja menuju Mona Sugianto yang biasanya by phone tapi kita by Zoom ya sekarang ini ya. Saya langsung saja, mudah-mudahan koneksinya oke. Selamat malam Mbak Mona, apa kabar? Malam Kang Aki, malam sahabat Sonora. Baik, topik kita malam hari ini adalah kelanjutan atau tema besar dari sepanjang Juli ini ya, yaitu tentang bermain. Betul Kang, ya. Pekan lalu kita sempat kupas tentang manfaat bermain dan ada narasumber tamu juga, Mbak Helsa Novita ya, yang melengkapi perbincangan. Dan malam hari ini kita akan kupas masih tentang bermain, yaitu bermain untuk pada anak usia dini malam hari ini ya. Betul, kita bahas tentang itu. Dan yang jelas seperti tadi di awal saya sampaikan ada narasumber tamu juga yang akan melengkapi Klik Mona ya. Nah ini nih kita coba silakan Mbak Mona langsung kenalkan saja karena kalau saya sih sudah lihat juga di layar monitor tapi sahabat Sonora belum dengar juga suaranya. Iya, baik. Jadi saya akan memperkenalkan Tita. Hai Tita. Halo Mbak Mona, selamat malam. Nah ini inilah Tita ya. Tita ini seorang psikolog klinis anak berpraktek di Familia Indonesia. Lulusan Unpad Bandung loh, gitu ya. Oh iya. S1, S2-nya dari Unpad. Jadi nggak jauh-jauh kota Bandung juga gitu ya. Walaupun akhirnya ketemu Monanya di Jakarta nih. Gitu. Nah, ya, lalu Tita ini berkarya banyak untuk anak-anak baik di panti asuhan maupun klien-klien anak yang datang ke Familia Indonesia yang ke kantor kami gitu. Nah, jadi itu sih Kang Hakim untuk perkenalan tentang Tita. Hari ini Tita akan bincang-bincang sama kita untuk bahas tentang bermain untuk anak usia dini. Anda bisa interaksi sekali lagi di SMS atau WhatsApp 0811 190 1827 silakan. Atau kalau nggak coba telepon boleh saja di 022 4261 666 ya. Mudah-mudahan koneksinya juga nggak ada masalah. Kemudian jangan lupa Anda bisa simak juga via YouTube live streaming lewat akunnya @familia Indonesia ya. Iya, betul Kang Hakim. Jadi silakan Anda bisa join juga di situ selama punya koneksi internet dan bisa langsung interaksi juga di situ ya di kolom komentarnya ya barangkali. Iya. Oke. Yes, kita lanjut lagi, Pak Mona. Oke, siap. Yang Kang Aditya tadi ya. Kang Aditya ya. Iya, baik. Dari Kang Aditya tadi. Ya, Kang Aditya, terima kasih untuk refleksi kritisnya yang tajam seperti biasa ya. Memotret dengan truk gitu ya, walaupun menusuk gitu kadang-kadang, tetapi memang itu yang memang seharusnya gitu, tergelitik kayak minimal gitu kalau nggak ngerasa tertusuk ya. Karena menyoroti tentang sesuatu yang sifatnya juga concern kita gitu ya, kadang-kadang keprihatinan lah. Bahwa memang sekarang ini konsumerisme, pola konsumtif, lalu segala sesuatu yang berdasarkan dalam tanda petik mengutamakan gaya hidup, kesenangan dan lain-lain itu mendominasi, mungkin mengalahkan kegembiraan, mungkin mengalahkan nilai-nilai kesederhanaan gitu ya. Yang sebetulnya kalau dikaitkan dengan konteks kita tentang bermain pada anak, anak itu bisa bermain dan bergembira itu dengan apa saja. Tidak harus barang mahal. Tidak harus yang nyusahin orang tua sampai bikin orang tua gajinya kepotong sekian persen untuk bayar cicilan gitu ya. Yang akhirnya gimana anaknya mau happy main dengan lega, orang tuanya yang deg-degan terus. Emang sih punya mainan mahal, tapi abis itu orang tuanya deg-degan terus, takut ditagih, kalau ditelepon taunya tukang kredit gitu ya, tukang tagih gitu. Nah, karena saya memahami, saya waktu punya anak pertama, KU ya, namanya orang tua sayang banget sama anak, kita mau mengusahakan yang terbaik. Lalu jalanlah saya ke toko mainan yang ada di mall ya. Toko mainan, wah katanya istana mainan lah, pokoknya keren banget deh, banyak ini gitu ya. Pokoknya kayak istana deh, isinya mainan. Saya lihat harga boneka, kita kan nggak tahu namanya, saya orang tua baru. Boneka kan, itu zaman berarti KU itu sekarang umur 12, berarti 12 tahun yang lalu lah, 11,5 tahun yang lalu gitu. Itu ada satu boneka harganya 4 juta, 3 juta, saya kaget. Wow. Boneka harga 3 juta. Saya hampir pingsan. Emang sih bagus banget gitu ya, bentuknya tuh kayak... Itu ditambah ini kali mahal karena ada baju gantinya kali. Sama itu boneka binatang kan, jadi bulunya memang bagus, iya, gitu ya, ada kambing lah, ada apa, jadi
tapi saya ngelihat ya, saking nyenengin tuh, aduh saya bilang sampai udah kalau kehilangan kewarasan ya, aduh bagus banget nih, pasti seneng banget. Padahal kalau anak namanya mainan apa aja kalau saya taruhin centong juga tetap happy gitu loh. Bener ya Tita ya? Jadi Betul. centong 15.000 gitu ya, sama saya kasih 3 juta, sebetulnya untuk anak tuh nggak ada bedanya. Yang beda itu sebetulnya untuk kita gitu loh, gengsinya lah, statusnya lah, kerennya lah gitu ya. Anak mah nggak makan itu semua gitu. Mereka menikmati bermainnya, mengeksplorasinya, merasa sentuhannya. Oh, kalau megang centong, kalau yang dari itu kok dingin-dingin, kalau megang boneka empuk-empuk gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya yang penting buat mereka, bukan harganya. Nah, tapi Kang Aditya mengingatkan kita loh gitu ya. Kadang-kadang kegembiraan-kegembiraan sederhana, kreativitas. Dulu jeruk Bali, Kang Hakim inget nggak? Waktu Kang Hakim kecil, musim nggak jeruk Bali dibikin roda-rodanya? Nah, Sekarang anak jeruk Bali pun belum tentu tahu apa itu jeruk Bali, jangankan bikin gitu ya. Jadi kalau menurut saya ya itu ya concern kita bahwa ayo dong kita bisa kok bermain gitu ya dengan sesuatu yang sederhana, yang betul-betul membuat bergembira tuh dengan lega ya, nggak nyusahin orang tua gitu. Lalu mereka juga bisa tetap oke. Nah, Helsa minggu kemarin kan mengingatkan kan, kita lebih bagus daripada kita kasih mainan yang mahal-mahal. Helsa mengingatkan kita bermain bersama anak. Jangan kita kasih mainan 3-4 juta, kita nggak mau main sama dia gitu. Jadi artinya buat apa kita kasih yang mahal-mahal, kita nggak mau main sama dia. Lebih bagus mainan sederhana sekelas centong atau apa, dibikin terus kayak ceting nasi dijadiin topi perang itu loh Kang, jadi tentara. Ceting nasi dibalik itu kan terus kita perang-perangan, ayo loh dikejar-kejar sama papa mamanya gitu. Itu lebih happy daripada kita biarin dia, udah lu main sendiri, kan gua udah kasih lu barang mahal gitu. Udah jangan ganggu mami, jangan ganggu papi, mami papi mau main gadget gitu ya. Nanti giliran anaknya kegilaan gadget, orang tuanya marah-marah. Padahal yang ngasih siapa lagi kalau bukan dia. Iya, benar. Gitu. Nah, itu ya ya. orang tua zaman sekarang banyak yang gitu, sibuk bikin status, anak yang ngajak main ditolak terus. Iya. Belum update status. Iya, update status belum gitu. Jadi kalau misalnya makanan, mungkin bukan makanannya yang kita nikmatin, tapi tunggu difoto dulu di Instagram, ya kan? Kita foto dulu makanannya. Jangan makan, mau makan juga udah nggak enak ya. Aduh, selama amat sih di foto-foto. Udah nggak semangat ya. Jadi kehilangan yang esensi gitu loh. Nah, mungkin Kang Aditya mengingatkan kita supaya kita kembali kepada apa yang paling penting gitu. Makasih loh Kang Aditya, terima kasih. Ya, betul sekali. Kalau dari Mbak Tita mungkin sempat melihat, kalau tadi jenis permainan ya, jadi aplikasinya ketika implementasinya ngajak main. Kalau di masa-masa generasinya saya dengan generasinya yang sekarang gitu ya, tentu ada perbedaan seperti tadi ya, dari jeruk Bali itu bisa jadi mobil-mobilan. Tapi kalau sekarang cenderung yang serba digital, serba pakai gadget gitu ya. Tapi kalau Mbak Tita sempat melihat nggak, mungkin ini lebih bagus mana sih dibanding permainan tradisional zaman dulu, mainan yang begitu seadanya begitu ya. Kemudian dibanding dengan masa yang sekarang ini loh, bagus mana gitu. Iya, jadi kalau kita lihat dari yang jeruk Bali itu aja ya Kang, kita coba mulai dari situ, itu kan melatih juga kreativitas anak ya gitu, dan dia untuk daya cipta anak gitu. Jadi kalau misalnya juga gagal, dia berusaha lagi, terus motoriknya juga jalan ya Kang ya, untuk membuat rodanya, bikin dipotong. Nah itu sebenarnya aspeknya memang jauh lebih banyak dibandingkan hanya gadget gitu ya. Tapi bukan berarti gadget sepenuhnya tidak baik Kang gitu. Jadi emang karena sekarang banyak juga yang kayak tadi Mbak Mona bilang, ada kayak musik, kita dengerin musik itu harus ikutin gerakannya gitu. Tapi memang sebenarnya pada dasarnya porsinya memang harusnya gadget itu lebih sedikit dibandingkan dia bermain yang seperti buat pakai tadi jeruk Bali, dia keluar jalan, bersepeda, kayak seperti itu ya, lebih baik. Main gadget bagusnya di jadwal juga ya, di waktu gitu loh. Betul, dibatasi gitu. Dan harus didampingi sama orang tua. Iya. Orang tuanya sibuk pada kerja. Itu masalah. Oke. Ada lagi mau ditambahin atau saya langsung menuju interaksi berikutnya? Iya, interaksi berikutnya Kang. Oke, siap. Dari Teh Ivo.
di Cianjur nih. Terima kasih Teivo ya. Selamat malam Mbak Mona, Mbak Tita, Mas Hakim. Malam. Bermain usia dini, interpretasi saya bermain adalah kesenangan, hiburan, pelapang hati, penyegar jiwa, rekreasi, dan juga pelipur lara. Selain itu, kita pun bisa menyebut bermain sebagai tempat belajar anak-anak dalam hal bersosialisasi, berinteraksi, dan juga berkomunikasi. Tak ada yang bisa membantah bahwa bersosialisasi, berkomunikasi, dan interaksi dengan orang lain itu sangat penting. Kehadiran banyak teman bermain di sekitar si anak akan membawa dan memberi banyak motivasi, energi, dan juga inspirasi. Itu dari Teivo. Itu dulu, barangkali mau ditanggapi, silakan. Ya, Mona dulu, nanti Tita silakan nambahkan ya Tita ya. Oke, silakan. Ya, terima kasih ya Teh Ivo ya untuk membuat semacam rangkuman sebetulnya ya tentang manfaat-manfaat bermain. Tadi dikatakan lebih kepada kesenangan, kegembiraan ya, itu menghadirkan emosi positif pastinya. Lalu juga dikaitkan dengan belajar, terutama belajar berinteraksi dengan orang lain, bagaimana mereka berelasi, bagaimana mereka memanggil, bagaimana mereka mendengarkan gitu ya, mencoba untuk rules of the games, memahami aturan main, itu penting sekali untuk anak gitu, bahwa segala sesuatu tuh ada aturan main loh, nggak bisa asal gitu. Lalu banyak teman bermain tadi dikatakan sebagai inspirasi ya, memang hidup sekali rasanya bermain bersama teman dibandingkan dengan bermain bersama gadget misalnya gitu. Walaupun di gadget itu ada banyak tokoh-tokoh gitu ya, ada avatar-avatarnya, tetapi tetap berbeda ketika betul-betul bersama teman gitu. Nah, ini yang menurut saya ditambahkan juga dengan satu peran dari bermain adalah untuk kondisi-kondisi tertentu, bermain itu membawa kesembuhan ya. Kalau misalnya kita lagi ketidakseimbangan atau anak lagi terlalu suntuk ya, karena bukan berarti sekarang anak TK nggak bisa suntuk loh Kang. Anak TK sekarang kan sudah mulai sekolah nih kemarin dari tanggal 13 kebanyakan walaupun PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Ya, betul. Itu mereka kebanyakan juga sudah menganjurkan, sangat menyarankan walaupun TK bahwa anak-anak selama sekolah walaupun dari rumah itu menggunakan seragam. Biasanya asik pakai kaos kutang, lari-lari misalnya ya, kaos dalam doang, terus kaki nyeker-nyeker. Butuh proses mereka bagaimana mereka, ayo pakai seragam, nggak mau gitu misalnya, tapi ayo ini kan lagi sekolah. Nah yang itu adalah satu proses di mana anak-anak juga ada stres tersendiri dan lain-lain. Jadi ketika mereka udah selesai sekolah, yes, mau ngapain? Main gitu. Nah. Berarti main itu berarti ada unsur rilis. Saya akhirnya bergembira, saya akhirnya melipur diri saya gitu ya. Nah yang kayak gitu kan kita lihat bahwa bermain juga ada fungsi melipur tadi. Mungkin Tita silakan tambahkan untuk Teh Ivo. Terima kasih Teh Ivo. Untuk Teh Ivo juga terima kasih atas pemaparannya yang sungguh luar biasa. Jadi saya setuju banget bahwa kalau bermain itu memang sangat manfaatnya itu banyak banget. Jadi kalau dari segi emosional bikin kita senang, enjoy, bahkan kayak pelipur lara itu iya gitu. Dan selain itu dia juga sebagai media belajar ya. Jadi kalau misalnya anak kecil itu cara belajarnya memang dari permainan-permainan ini gitu, dan itu jadi bekal yang sangat baik untuk nanti dia masuk ke usia yang berikutnya gitu ya. Jadi kalau misalkan ketika ditemenin dia misalnya gagal nih ya, kalau pas bermain pas lagi tadi buat mobil-mobilan gagal, kok rodanya jadi meletot-meletot gitu ya. Kalau di terus itu tuh sebenarnya dia lagi belajar untuk menyelesaikan masalah, gimana cara buat rodanya biar nggak meletot-meletot, nggak harus bisa berjalan kan, kalau harus bundar gitu lah. Itu sebenarnya media dia untuk belajar gimana menyelesaikan masalah nanti kalau ke depannya, dan itu sangat baik untuk dilakukan. Iya, oke. Tadi ada yang menarik dari Teh Ivo juga tentang karakter. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah bermain ini dengan apapun caranya, itu bisa dalam tanda petik bisa membentuk si karakter si anak juga nggak sih? Ya, Tita, silakan Tita. Nah, Mbak Tita. Keren banget tuh pertanyaannya Tita. Betul. Nah, kalau karakter itu sebenarnya kan bentuk juga dari kebiasaan-kebiasaan kita juga ya. Nah, ketika anak misalnya didampingi dan akhirnya dia mencoba untuk mandiri menyelesaikan masalahnya, dan
kita terus berikan semangat, disupport terus, dan akhirnya dia terus kalau misalnya ada masalah pas lagi bermain dia coba sendiri, dan akhirnya dia membentuk karakter yang mandiri. Nah, tapi itu memang perlu didampingi. Jadi kalau misalkan tidak didampingi, dia biasanya gagal udah selesai. Nah, itu tidak jadi kebiasaan dan akhirnya belum bisa menjadi karakter yang baik untuk anak ini. Jadi bermain ini justru bisa jadi media buat orang tua menanamkan nilai-nilai itu tadi ya, buat menumbuhkan karakter yang diinginkan gitu ya, solving problem, dia nggak mudah putus asa gitu ya. Iya, betul. Oke, menarik nih. Sedikit dari Kang Aditya. Ini jadi serius masalahnya katanya, kenapa anak-anak bocah sekarang terkesan jadi luar negeri minded dalam menyerap value, nilai pribadinya. Bisa dipertanyakan strategi kebudayaan negeri ini dalam membentuk karakter anak-anak bangsanya. Apa filosofinya? Nah, itu pertanyaan besar. Ya, ini pertanyaan kelas berat banget ini ya. Ya. Mau ditanggapi? Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih ya Kang Aditya ya. Jadi kalau dari saya, memang kalau menurut saya satu konsekuensi yang wajar, saya tidak katakan itu baik, tapi itu wajar. Kalau kita tidak paham filosofi, tidak paham karakter kita sendiri, tentu sulit dong untuk menanamkan karakter-karakter apa-apa yang ditanam gitu ya. Sehingga ketika ada pengaruh dan itu banyak ya, entah dalam bentuk film, buku-buku pengetahuan, hasil-hasil penelitian gitu ya, maupun apa yang itu membawa unsur budaya yang tadi dikatakan istilahnya budaya barat lah katakanlah gitu ya. Ya tentu kita akan lebih mudah menyerap yang itu gitu. Jadi kalau menurut saya satu yang bisa kita jadikan katakanlah komparasi atau perbandingan adalah kalau orang sudah tahu apa yang sebuah bangsa udah tahu karakter apa yang dia mau, filosofi atau mereka bisa kok minimal seperti Jepang misalnya gitu ya. Jepang itu modern loh, tapi tidak ke barat-baratan. Gitu ya. Tidak ke barat-baratan. Padahal mereka modern maju. Nah, modern maju itu kan tidak mesti harus ke barat-baratan. Mereka bisa tetap bangga sama dirinya sendiri. Ini karena adik saya tinggal di Jepang ya, mereka bahkan waktu Piala Dunia, tim Jepang pernah masuk ke Piala Dunia, Kang Hakim ya, kan ada pasar pertaruhan, namanya gambler kan banyak di mana-mana ada, di Jepang juga ada. Udah jelas-jelas tahu bahwa Jepang pasti bakal kalah dong gitu ya, kalau secara rasional kan nggak pernah ada pemenang Piala Dunia tuh dari Jepang gitu ya, tapi karena mereka bangga banget tim mereka masuk, itu tetap banyak loh yang pasang ketika Jepang lawan siapa misalnya gitu ya dalam final Piala Dunia, tetap banyak yang pasang Jepang menang kan. Itu padahal orang tuh nggak masuk akal, orang kan pengennya cari untung kan kalau namanya judi. Tapi karena mereka suka tim mereka punya keyakinan bahwa tim gue yang menang. Kalau dibilang ya enggak lah, pastinya juga saingannya yang menang gitu ya. Mereka enggak loh, tetap pasang Jepang. Jadi kalau menurut saya mereka suka sekali gitu, mereka cinta dan mereka tunjukin kami tuh baik gitu, tidak kalah dari kalian gitu. Nah, kalau menurut saya itu tergantung ya. Jadi tergantung apakah kita betul-betul kenal, apakah kita terutama yang menjadi pemimpin, terutama. Tapi sebetulnya mulai dari kita, dari keluarga sebetulnya bisa. Kalau saya memang dari kecil, saya waktu kecil saya suka baca wayang. Jadi Mahabharata itu ya dari kecil saya baca loh. Anak kelas 4, kelas 5 SD itu saya udah kan ada kayak berjilid-jilid tuh. Bukunya juga udah kumal, tapi karena seru saya baca komiknya gitu, Mahabharata, Baratayuda itu perang itu sampai waduh saya baca. Terus kemudian kalau dulu kan ada tempat sewaan komik gitu kalau zaman dulu kan. Dan di perpustakaan sekolah ada Kang zaman dulu. Perpustakaan kalau sekolah. Sekarang saya suruh anak saya cari tuh yang si Keyu, cari dong ada nggak sih Mahabharata, Baratayuda? Nggak ada Mas katanya. Nggak ada. Jadi nggak ada, udah nggak tahu kemana deh tuh buku-buku itu. Tapi dan saya ceritakan itu ke anak-anak saya, makanya saya bisa bilang ketika mereka kecil mereka suka Bima, Gatot Kaca. Mereka seneng banget kebayangin Gatot Kaca tuh keluar dari kawah Chandra di muka, terbang penuh kemenangan. Langsung kayak sorak-sorak gitu, semangat gitu. Seru kan. Ya jadi itu tadi Kang Aditya terima kasih juga ngingetin kita lagi bahwa banyak loh nilai-nilai kita sendiri yang perlu
ya budaya lokal ya, lokal wisdom gitu ya. Ya, local wisdom. Yang perlu kita juga lestarikan dan itu baik gitu. Sebetulnya tidak kalah bagus dari yang lain, bahkan mungkin kita punya keunggulan gitu. Nah, itu sih yang jadi concern. Mungkin Tita kalau mau nambahin silakan. Nah, silakan Mbak Tita. Iya, saya setuju sekali sama Mbak Mona. Jadi kita juga perlu lihat anak tuh jadi karakter yang maksudnya dia lebih suka sama budaya luar karena juga ditanamkannya juga apa dulu gitu ya. Jangan hanya kita melihat mereka kok jadinya ke barat-baratan gitu. Jadi mungkin dari orang tuanya juga mungkin juga perlu dia mencintai budayanya dan itu mengajarkan juga ke anak-anaknya dengan cara mungkin caranya yang mungkin sekarang update gitulah kayak jadi maksudnya dia menanamkan karakter yang maksudnya cinta Indonesianya dengan cara apa nih atau buat TikTok tapi kamu pakai baju batik atau apa gitu. Keren banget tuh. Iya tuh bagus tuh. Gitu maksudnya jadi mungkin gayanya jadi tapi nilainya tetap sama gitu cinta Indonesia gitu. Betul, tinggal kemasannya, caranya itu yang bisa menarik perhatian si anak, itu yang terpenting perlu dicari ya. Betul. Oke, ini menarik nih. Oke, sebentar saya cek lagi di WhatsApp ada Teretno, saya langsung bacakan ya, Mbak Mona ya. Iya, silakan. Ini dari Teretno, sebentar. Apakah aneh kalau ada anak kecil yang tidak terlalu suka bermain-main? Walau sekali-kali bermain juga, tidak sukanya misal entah karena faktor orang tua atau memang karena faktor dirinya sendiri, yang kalau dari anaknya sendiri misalnya main boneka kertas, itu buat berantakan. Kalau main tanah dikasih air terus dicetak pakai jari yang terpikir mengotori tangan. Main monopoli itu lama dan bohongan, dan lain-lain. Jadi anak itu termasuk aneh tidak? Jadi anak itu termasuk aneh atau tidak? Terima kasih. Anak itu diri saya sendiri dulu takut jadi termasuk yang aneh katanya. Jarang main nih katanya. Iya. Tapi di SMS yang minggu lalu Teh Retno ngomong Kang, jadi suka iri kalau ngelihat sekarang anak kecil main enjoy banget gitu Kang. Jadi sebetulnya ada keinginan gitu ya, bahwa sekarang melihat kok permainan ternyata tidak terlalu dinikmati kalau ngebayangin dulu gitu ya. Karena banyak aturan yang menghambat itu tadi. Bahkan bermain, kalau permainannya pun mahal ataupun kita dibawa ke tempat yang seru banget, tapi kalau jangan ini, nanti begini, nggak boleh ini, awas itu gitu ya. Kan jadi itu bukan permainan tapi ketegangan gitu. Wah, nanti kesini salah, kesini si anak malah stres ya, dilarang-larang terus. Dan yang di situ yang tertanam adalah rasa negatifnya itu, yang diingat, yang dikenang akhirnya oleh Teh Retno sekarang gitu kan, yang tidak enaknya. Tapi bahwa sebetulnya pada waktu itu sebetulnya kesempatan bermain ada, tapi kemudian dikasih larangan ini, larangan itu, takut kotor, takut ini gitu ya. Ya kalau menurut saya itu yang menurut saya menjadi catatan bagaimana orang tua itu punya kemerdekaan, karena pada dasarnya kan Tita nih psikolog klinis anak, saya psikolog klinis dewasa Kang ya, tapi saya ngelihat di dalam diri orang dewasa, kalau orang dewasa itu mau sehat dan kreatif betul, sebetulnya tetap ada kesegaran dari kreativitas anak-anak yang hidup di dalam diri dia. Gitu. Jadi ketika saya membayangkan, dulu ketika saya kecil, saya sering main di sawah dan kotor itu tidak masalah. Saya tidak akan dimarahin ketika kotor. Dan karena saya tahu begitu indahnya bermain itu lumpur, bermain kotor-kotoran, nyemplung ke sawah, kayak apa, mandiin kebo gitu ya. Saya masih rasain. Saya pun ingin memberikan kesempatan pada anak saya untuk merasakan itu. Jangan sampai itu menjadi sesuatu yang mereka tidak bisa nikmati. Nah, akhirnya saya bawalah mereka, dan mereka main lumpur kah, hujan-hujanan kah, becek-becekan, nyiprat-nyipratin becek gitu ya. Nggak dimarahin, malah suruh cret, kena lo. Terus kotor semua. Seru banget gitu. Manjat pohon kersen, Kang. Nah, Hakim tahu kersen nggak? Ceri itu. Tahu banget. Gitu. Manjat pohon kersen, ngambilin yang udah merah-merah, terus langsung diemut-emut gitu ya. Aduh, manis banget. Manis banget. Ya. Itu hidup banget kan, seru banget, nggak tergantikan. Sekarang kalau saat sekarang ini kalau main lumpur-lumpuran justru harus bayar mahal loh. Iya Kang, bener, karena di sawah masuk kayak tempat tempat outbound itu menyediakan fasilitas itu, dan kita harus bayar mahal ternyata kalau masa sekarang ya. Sekarang ini kan jadi kayak mewah, jadi kayak langka gitu ya Kang ya.
Dan Betul. belum tentu juga anak ketika masuk nikmati, mereka jijik, banyak yang gitu juga. Karena udah tertanam lumpur kotor, jijik, bau gitu ya. Jadi sebaiknya buat orang tua, kalau anaknya bermain apapun, nggak usah banyak larang-larang gitu, Mbak Tita, atau gimana bagusnya? Soalnya kan banyak nih sekarang orang tua yang, apalagi ya kalau masa kecilnya orang tuanya dulu, nggak pernah main-main di sawah, lumpur gitu ya. Begitu lihat anaknya yang sekarang di era milenial gitu ya, kamu jangan main lumpur, nanti kotor. Oh, gitu. Jadi bagusnya gimana idealnya? Kalau saya orang tua nabrak ya, nabrak maksudnya bebas gitu. Kalau menurut saya, kalau kita mau memberikan kegembiraan kepada anak kita, ya biarkan mereka secara alami gitu. Lumpur itu seperti apa, laut itu seperti apa gitu ya. Asinnya laut itu seperti apa, air laut gitu. Mereka kan kena jurus gitu terus nyam asin. Itu tuh indah sekali kan, dan itu nggak bisa tergantikan oleh apapun ya. Kita mau pakai storytelling kek, mau kita pakai video YouTube, bayangin ya lu lagi kecipratan air ombak, apakah itu bisa sama rasanya dengan betul-betul ketika kita kecipratan ombak gitu. Nggak bisa, sama seperti sesederhana mencium harum bunga mawar. Kita jelaskan kepada orang yang belum pernah tahu seperti apa harum bunga mawar. Mau seberapa puitis pun kemampuan Mona gitu, menulis satu buku tentang bau bunga mawar, nggak bisa sama dibandingkan nih mawar, ciumlah dia gitu. Itu jadi ada sesuatu yang nggak bisa tergantikan, Kang. Banyak itu. Ya. Banyak sensasinya, pengalamannya dan seterusnya ya, banyak lagi. Kita mau tambahin dulu barangkali. Ya, jadi kalau memang konsepnya kan anak kan pengen explore ya sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kita terlalu banyak aturan, terlalu banyak larang-larang, justru anak jadi bingung gitu loh. Di nalurinya kan anak pengen explore, nalurinya anak pengen bebas gitu ya. Dia pengen tahu tekstur-tekstur yang kalau lembek gimana, kalau pasir gimana. Justru itu dia lagi pengen tahu gitu. Tapi kalau misalkan tiba-tiba dilarang semua, dia tuh jadi ada malah kecemasan, jadi malah jadi takut ini, jadi takut itu, kayak gitu kan. Iya, jadi malah ragu dalam mengambil keputusan nanti ya, malah jadi punya sikap begitu ya, selalu ragu karena takut trauma. Takut salah, takut salah gitu. Tidak mau ambil resiko gitu kan. Keren. Kita sudah di penghujung rupanya nih, nggak kerasa nih waktunya. Iya. Ada dari Mbak Tita dulu barangkali. Oke, Tita mungkin bisa tambahkan jenis permainan, Tita. Apa aja sampai 5 tahun? Mungkin disebut secara ini, disebutkan. Iya, jadi kalau tadi usia 1 tahun, kalau usia 2 tahun itu karena dia udah misalnya motorik kasarnya udah, sekarang motorik halus karena mau persiapan dia masuk ke TK ya gitu. Jadi misalnya udah mulai kayak misalnya biji-bijian dia kenal gitu. Habis itu nanti usia 3 tahun ke 4 tahun dia udah mulai belajar kayak pakai pegang alat tulis ya kayak gitu. Jadi awalnya mungkin pakai digenggam, lama-lama jadi bisa nulis seperti itu. Nah, jadi atau enggak bisa juga dicampur dengan alat permainan tradisional. Kita kenalkan ke Cita Indonesia, congklak atau misalkan kelereng. Nah, itu bagus media yang sangat buat dia kreatif. Secara aspek psikologisnya juga makin baik seperti itu. Oke. Mama silakan. Oke. Kalau dari saya, selamat bermain dan selamat menikmati bermain bersama anak-anak. Jadi bukan cuma kita menyuruh mereka bermain atau memberikan kesempatan mereka bermain, kita main sama-sama mereka, seru kok gitu. Benar banget. Ya. Kalau kata Mbak Helsa Novita kemarin kan sempat bilang juga ya, jadi jangan pernah sungkan juga kalau kita dibilang, orang tuanya dibilang masa kecil kurang bahagia gitu. Iya, gara-gara masih main sama anak gitu ya. Seru kok kan main sama anak. Karena dalam diri orang itu pasti ada jiwa anak-anaknya itu ya. Iya, betul kan. Jadi have fun aja, bermain bener-bener have fun. Iya, gitu. Dinikmati, benar banget. Oke, Mbak Mona, terima kasih banyak loh ya. Mbak Tita. Terima kasih, Kang Hakim. Selamat malam, sahabat Sonora. Selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa Selasa depan. Kita bahas tentang bermain untuk anak sekolah dasar. Oke, untuk anak SD. Wah, ini makin seru lah nanti minggu depan ya. Dengan narasumber tamu masih Mbak Tita atau mungkin yang lain? Putri Ardelia Putri nanti ada. Oke.
Mbak Tita tapi jangan kapok ya, nanti bisa Oke. kita undang Enggak, lagi ya. pokoknya sekarang kalau sistem Siap. seperti ini bakal sering kita ada bintang tamu, Kang. Mau banyak juga bisa. Semangat. Benar banget. Iya. Sip, sip. Heeh. Lain kali Oke. nanti kita ngobrol juga soal mendongeng anak begitu ya. Siapa tahu ada Hmm. pendongeng bisa ngobrol juga pendekatan pendidikan anak lewat mendongeng misalnya. Maupun Iya, ya. iya. Kita betul. mewarnai lagi Klik Mona. Iya. Sip. Terima kasih banyak sekali Iya. lagi Mbak Tita. Mbak Terima Mona. kasih, Terima Kang kasih. Hakim. Selamat Tita, malam. terima kasih. Ya, Selamat malam, bye-bye. sahabat Ya. Sonora. Bye-bye.